Jadi di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 mengingatkan kita kembali bahwa kita harus mengutamakan bagaimana caranya kita bisa memahami Alkitab yang merupakan inspirasi Roh Kudus itu dengan ilmu hermeneutik. Sekalipun ilmu hermeneutik itu tidak secara langsung diinspirasikan oleh Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu memberi inspirasi. Roh Kudus memberi inspirasi kepada para teolog. Nah, para teolog ini kemudian menyusun metode-metode menafsirkan Alkitab yang baik dan yang benar. Sehingga kalau kita mempelajari hermeneutik, maka kita akan diarahkan kepada satu keadaan di mana kita memiliki kemampuan memahami apa yang dipikirkan Roh Kudus ketika Roh Kudus itu menginspirasikan para penulis Alkitab untuk menuliskan kitab suci ini. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat dari bahasa Yunaninya, itu sangat jelas sekali yang dimaksudkan dari 2 Petrus 1 ayat 20-21 ya. Kalau coba kita lihat bahasa Yunaninya dulu. Kalau saudara bisa perhatikan di sini 2 Petrus 1 ayat 20 dari bagian yang ini ya. Di situ dikatakan dalam bahasa Yunaninya, tuto proton ginos kontes hoti pasa profeteia graphes idias epiluseos ginetai. Jadi kalau secara bebas, apa yang ada di dalam bahasa Yunani itu sudah 90% sama dengan terjemahan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwa ada kata proton. Ya, proton ini artinya adalah satu atau pertama, atau bisa kita terjemahkan sebagai yang pertama kali ada. Jadi yang pertama-tamanya gitu. Itu proton. Nah, apa yang harus pertama-tamanya itu? Kalau di dalam terjemahan baru disebut yang terutama. Yang terutama harus kamu ketahui. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Indonesia, yang terutama harus kamu ketahui. Itu kita kurang dapat pemahaman yang dalam. Tapi kalau dari bahasa Yunaninya, itu kita diperjelas dari arti yang dimaksudkan oleh Petrus. Tuto proton ginos kontes, itu maksudnya begini. Kamu pertama kali harus kamu utamakan untuk memahami dengan pikiran kamu, di mana pikiran kita ini memiliki kemampuan secara intelektual untuk berpikir, mengetahui, memahami, ya, menganalisa. Jadi di dalam kata ginos kontes itu adalah mengetahui dengan cara memikirkan sesuatu dengan menggunakan rasio kita, otak kita, intelektual kita, dengan proses berpikir seperti kita itu belajar di kelas. Kalau kita belajar di kelas, itu kan harus ada proses berpikirnya. Ya, pertama mengetahui, kemudian memahami, ya, kemudian menguraikan, dan kemudian nanti menilai dan menerapkan. Nah, jadi ini adalah proses berpikir intelektual. Dan proses berpikir intelektual ini, dia harus dinyatakan secara empiris. Artinya bahwa proses berpikir itu adalah satu aktivitas yang dapat
dimonitor oleh panca indera kita. Artinya kita menulis, kita melihat, kita mendengarkan. Jadi seluruh panca indera kita ikut aktif di dalam proses berpikir tadi. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam bahasa Yunaninya ginoskontes. Jadi kalau Petrus mengatakan tuto proton ginoskontes, itu begini. Pertama-tama dari seluruh yang penting, ada yang paling penting, yang terutama, yang paling penting. Yaitu bahwa ketika kamu membaca Alkitab, kamu bukan sekedar membaca, tetapi kamu harus berada dalam satu aktivitas berpikir. Supaya kamu nanti tahu. Ya. Jadi pengetahuan kita, pola berpikir kita, intelektual kita, rasio kita, itu kita gunakan terutama untuk menafsirkan firman Tuhan. Jadi bukan sekedar kita hanya membaca, kita berpikir, kita mengolah, kita menganalisa, kita mengkaji. Lalu menganalisanya dengan apa? Mengkajinya dengan apa? Kita sudah berpikir, kita sudah mau pakai intelektual kita. Kita mau menganalisa. Tapi apa alatnya? Ya inilah hermeneutik. Jadi metode-metode ini lalu kemudian kita kembangkan pola berpikir kita dengan metode hermeneutik. Akhirnya dengan metode hermeneutik ini nanti kita akan menemukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Setelah kita menemukan kebenaran firman Tuhan, baru nanti kita menemukan makna yang terdalam, makna teologinya. Dari makna teologinya kita ketemukan, kita tafsirkan. Hasil dari tafsiran itu kita ajarkan kepada orang lain, kita khotbahkan, orang lain diberkati oleh firman Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu kemudian dilawan katakan oleh Petrus. Lawan katanya apa? Jangan berpikir dengan kehendak sendiri. Makanya Petrus katakan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ditafsirkannya bagaimana kalau bukan menurut kehendak sendiri? Ya dengan menggunakan tuto proton ginoskontes. Pertama-tama gunakan akal budimu, gunakan intelektualmu, pola berpikirmu, tahapan-tahapan berpikir dan belajar yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan dorongan Roh Kudus, yaitu dengan menggunakan hermeneutika. Gunakan itu untuk menafsirkan firman Tuhan. Jangan gunakan cara lain. Kalau kamu gunakan cara lain, maka kamu telah menafsirkan Alkitab menurut kehendakmu sendiri. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Karena itu ayat ini kemudian menjadi dasar dalam materi perkuliahan kita. Untuk terus mengingatkan kita dan memotivasi kita bahwa terutama kita harus menggunakan seluruh rasio kita, kemampuan berpikir kita, tahapan-tahapan berpikir yang ada di dalamnya dengan menggunakan metode-metode hermeneutik. Untuk apa? Untuk menggali semua yang ada di dalam kitab suci. Dan semua yang ada di dalam kitab suci itu kemudian nanti akan melewati proses yang namanya eksegese. Dari proses itu kita dapatkan poin-poin teologi, dan itu nanti menjadi ajaran-ajaran Kristen, menjadi dasar dari ajaran-ajaran Kristen, menjadi dasar dari khotbah kita, pengajaran kita.